Selamat datang kembali lagi bersama di channel Upper Regre. Akhirnya selesai juga ya analisa. Analisa butuh waktu setengah jam juga ya malam ini. Oke, saya akan bahas ya. Waktu hari Jumat hasil newsnya AMV down ya. Ternyata datanya sangat bagus ya. Jadi gold tertekan ya. Jadi untungnya masih ada support 1690 jaga ya. Jadi masih kuat ya. Bisa bertahan lebih drop lagi ya. Lebih turun lagi ya. Kalau saya 1690 tidak kuat ya, dropnya makin dalam ya. Untungnya masih ditahan ya. Oke. Ini candlenya masih mau uji ke 1691 ya. Jika kalau dia jebol ya, dia akan ketemu di 1678 ya. Dia akan ikut H4 ya. H4 ya. Jadi H1 jadi swing ya. Ya, swing H1 jadi dari turun ya. Ya gini. Besok kalau seandainya dia tidak bisa jebol ke 1691, kemungkinan dia akan mulai naik lagi ya, ikut H1 ke atas, baru ikut H4 turun ya. Disitulah titiknya dia menunjukkan dia naik atau turun di sini ya, ataupun di sini ya, ataupun di sini. Ini bisa jadi bisa tambah lagi atau bisa di sini. Nah, ya ini dua arahnya, lihat dia mau kemana. Oke. Di sini kalau seandainya dia turun tadi ke sini ya, ke 1677 ya, atau bawa lagi atau ke supportnya 1673, kalian bisa ambil kesempatan buy ya. Buy-nya di sini. Terus stop loss-nya harus 1670 ya. Ya, tergantung dia turun sampai kemana. Seandainya dia turun sampai 677 atau 65, kalian stop loss wajib 1670 ya. Nah, boleh juga 170 atau di bawah dikit ya, sesuai risk masing-masing. Nah, mau berapa pip. Oke, di sini saya lihat ada tanda supply-nya di sini kuat, jadi boleh ambil kesempatan buy, ambil TP koreksi naik ke atas ya, koreksinya ke atas ya, main scalpingnya. Oke. Kalau nama downtrend pasti kan butuh turun, pasti ada naik lagi. Jadi ambil kesempatan. Jadi di sini sudah termasuk low risk ya. Ya, risiko rendah ya. Jadi dia perlu koreksinya ke atas. Nah, ya, kalau seibarat dia ikut ini ya, jadi boleh buy. Kalau di sini juga boleh buy, cuma masih high risk ya. Takutnya dia hampak kuat ya, jadi bisa swing ke bawah ya. Oke. Jadi kalau saya ada ikut ini, kesempatan di sini untuk menentukan harganya, dia mau sideways di sini atau mau lanjut turun. Kalau dia udah lanjut turun, kemungkinan dia udah sepenuhnya downtrend ya. Kalau dia masih naik ke atas lagi ke sini, dia break lagi, itu masih bilang termasuk sideways ya. Jadi masih ada kemungkinan dia mau uji ke atas lagi ya, ke support 1707 ya. Kalau dia uji retestnya sukses ya, dia akan break ke sini lagi, ada kemungkinan akan uji ke 1725 ya, uji lagi. Nah, jadi perlu dipantau aja di arahnya kemana dulu. Terus aku ada baca berita ya, berita korup sama AS sama Korea Selatan itu makin panas ya. Dalam apa saya ada baca,
Korut luncurkan 7 rudal dalam 2 pekan loh. Jadi Korea Selatan sama Jepang ya merasa agak terancam juga ya. Apakah mereka akan mulai main beneran atau hanya gertak aja ya. Terus tambah lagi ada berita tentang jembatan Crimea rusak parah ya karena ledakan besar ya. Efeknya ada pengaruh atau tidak besok akan tahu ya. Jika tiba-tiba besok naik ya berarti itu ada pengaruh ya. Tapi pengaruhnya kita nggak tahu. Tetap waspada juga ya, tetap jaga-jaga. Kadang efeknya hanya sebentar aja dia naik ya. Kalau udah ganti sesi, jadi mungkin orang sesi lain mungkin ada kota lain ya, jadi dia merasa tidak terancam, jadi dia mulai sell lagi ya. Tergantung semua tempat ya, setiap sesi beda-beda. Kalau dia pagi-pagi naik itu ya berarti kan pengaruhnya di Jepang, Korea Selatan, jadi dia mulai naik ya. Kalau udah ganti sesi ke Eropa ya mereka mungkin merasa belum ada ancaman ya, bisa jadi makin turun lagi ya. Terus kalau saya dia udah sesi ke Eropa ada pengaruh sama jembatan Crimea rusak parah itu ya, itu bisa jadi makin naik ya. Masih ada kesempatan untuk menguji ke resisten 108 ya. Jadi sekarang market lebih pengaruh ke data inflasi dan berita Ukraina, Rusia, Korut Selatan ya, semua pengaruh. Taiwan, Cina ya, sekarang sekarang dunia makin kacau ya, makin memanas ya. Ini cepat atau lambat ya pasti akan salah satu akan termakan provokasi ya. Jadi kalau emas ya kemungkinan kedepannya akan gampang ketemu 1800 ya. Pasti gampang, cuma belum waktunya. Hanya butuh waktu aja ya. Karena sekarang dunia lagi pada inflasi tinggi-tinggi ya. Resesi sudah mulai kelihatan ya. Jadi sangat-sangat kacau dunia sekarang ya. Jika sering baca berita akan merasakan ya dampaknya kemana situ. Oke, cukup pantau aja. Terus saya kasih tahu ya, kalau saya di sini ya, di sini kalau dia ada di sini ada tanda-tanda dia udah painnya udah gak kuat ya. Di sini boleh ambil posisi sell ya. Sellnya contoh kesannya di saat dia kini sudah di angka 1704 atau 5 ya. Kalian bisa ambil stop lossnya di 1712 ya, atau lebih tinggi dari 12 juga boleh ya, atau 10 boleh, 1710 ya, tergantung kalian risk masing-masing ya. Karena ini resisten ya, kecuali kalian ada waktu kalian pantau aja dia naik sampai mana ya. Takutnya dia naiknya nggak sampai hit ke nggak kena ke resisten, dia udah mulai turun ya mulai turun. Jadi sayangnya kalau sampai kehilangan selnya ya, kondisi ke atas sel ya. Atau kalian ada waktu ya bisa cek sampai dia naik kemana. Kalau dia udah hit ke 107 itu boleh habis sell. Terus stop lossnya di atas ini, di atas 1714 ya. Di atas itu ya bisa 17, 16 atau 18 atau 20 ya stop lossnya ya. Perlu ingat wajib stop loss dan money management supaya menghindari kerugian lebih besar ya. Kalau kalian main sesuai manajemen, kalian loss ini, contoh kalian loss dalam 1 hari, nanti kedepannya bisa kembali lagi ya. Karena kalian ambil posisinya kan termasuk harga yang
risiko rendah, terus kalian entry. Kecuali kalian sering ambil posisi yang high risk ya, itu sangat risiko, itu tidak disarankan, itu stopsnya lebih tinggi ya, tidak disarankan. Oke, perlu ingat ya, kayak sekarang gini ya, sekarang dia harga sudah di sini ya, kalau kalian ambil buy atau sell, ini kan harga tengah-tengah, stop lossnya perlu sangat gede ya, di atas sini atau di bawah sini ya, tengah-tengah. Ini tengah-tengah ya, ini support ya. Ini kalau dia ini belum tentu dia jebol atau tidak, ini masih lihat lagi ya, masih lihat apakah dia akan kuat jebol atau tidak, atau dia cuma ekor aja habis itu naik lagi ya, sangat high risk sekali ya. Nah, saya sarankan bayar di sini termasuk low risk, sama di sini ya, atau di sini ya. Kalau tiba-tiba dia drop panjang terus drop lagi sini, di sini boleh buy. Di sini termasuk buy target ya, buy target di sini ya. Jadi dijaga aja, jangan terlalu buru-buru ambil ambil high risk ya. Entry itu perlu kesabaran, pilihlah posisi yang lebih rendah risiko ya, jangan terlalu ambil risiko tinggi. Oke, analisa cuma sampai di sini aja, dan semoga tetap bersemangat dan sambil belajar ya, supaya lebih memahaminya apa itu tentang forex dan money management, stop lossnya dibiasain aja. Lama-lama kalian akan menghadapi psikologi ya. Dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan share. Mata ada yang membutuhkan ya. Dan selamat malam. Bye bye.